Assalamualaikum, welcome back to my channel, Mr. B Channel. Ini kita tentang bagaimana caranya membuat jamur tiram putih. Nah, inilah hasilnya. Sudah jadi dipetik. Nah, saya akan menunjukkan proses awal dari pertama kali membuat backlognya sampai hingga. Guys, stay tuned, don't go anywhere. Follow me, I will show you how to make it from the first until the last. Oke guys, tolong dibantu subscribe-nya ya. Nggak bayar kok, gratis. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga menjadi barokah. Yuk guys, ayo kita perkenalan dulu dengan bahan utama dari pembuatan backlog jamurnya. Ini adalah serbuk kayu karet. Akan dipindahkan ke sini untuk ditransfer ke sana. Setelah penuh, kita dorong, kemudian akan dituangkan. Ini adalah ruang pembuatan media jamur tiram yang dinamakan backlog, guys. Ini serbuk kayunya diaduk, diracik pakai apa, Bu? Pakai tatul. Terus? Di sini ya, dekatnya ya, kapulnya. Nih, sini kapulnya. Dan ini adalah air kapurnya yang akan disiramkan ke dalam adonan serbuk kayu dan kapulnya. Karena budidaya jamur tiram ini sudah dalam berskala besar, jadi komposisi yang dipakai di sini adalah 100 kg serbuk kayu karet ditambah 20 kg katul ditambah 2 kg kapur. Dan untuk takaran airnya itu adalah berdasarkan insting, kita kira-kira aja. Seperti kita mengaduk semen, apabila dirasakan sudah menggumpal, berarti sudah adonannya sudah pas. Sedangkan air kapur itu sendiri berfungsi untuk menetralisirkan zat asam seperti hujan, angin. Jadi dia untuk menetralisirkan zat asam yang bersifat tinggi. Kemudian semua bahan itu seperti serbuk, katul, air dan kapur diaduk sampai semua keseluruhan bahan itu merata, atau sampai kalau kita pegang itu seperti sudah menggumpal, berarti itu sudah pas. Oke, nah selanjutnya masuk ke dalam proses pengayakan. Nah, fungsi dari pengayakan ini adalah untuk meratakan adukan dan untuk memisahkan ampasnya. Oke guys, selanjutnya adalah proses packingan. Nah, serbuk-serbuk yang sudah diaduk itu, hasil adukannya akan dimasukkan ke dalam plastik khusus yang tahan panas dengan ukurannya 17 x 35 cm. Oke guys, sekarang masuk dalam proses pengepresan. Nah, setelah di serbuk itu yang hasil adukan dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dipres sampai betul-betul padat ya guys ya, hampir berbentuk seperti batang pohon. Makanya dia dinamakan dengan backlog. Nah, ini dia namanya backlog guys. Jadi ukuran standar backlog di sini standarnya kira-kira 1,3 per backlognya ya guys. Oke guys, sedikit informasi. Setiap budidaya jamur tiram itu memiliki ilmu masing-masing. Nah, kebetulan budidaya jamur tiram ini berada di dataran tinggi, yaitu sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Jadi suhunya rata-rata adalah 28 derajat. Standar ya guys. Oh iya, pucuk beloknya itu jangan lupa terus sementara diikat dengan karet ya guys. Nah, di situ belok-belok ini semuanya akan dimasukkan ke dalam bunker oven karena akan disterilkan untuk mematikan bakteri-bakteri yang ada di backlog tersebut.
Nah, bunker ini berkapasitas kurang lebih 3000-an backlog. Nah, jadi akan ada sekitar 160 keranjang dengan masing-masing keranjang 16 backlog yang akan dimasukkan ke dalam bunker. Dan tidak lupa dengan ring, yaitu penutup dari backlog itu dimasukkan juga untuk disterilkan supaya kuman-kuman yang ada di situ mati semua, guys. Mengapa di budidaya jamur ini kebanyakan ibu-ibu yang bekerja ya, guys? Itu karena ibu-ibu itu dia orangnya lebih sabar, lebih telaten, lebih teliti, lebih sigap, dan lebih cepat untuk mengerjakannya, guys. Nah, selanjutnya backlog yang sudah disusun rapi di bunker itu akan dikukus kurang lebih selama 8 jam dari sore hingga pagi hari dengan suhu di atas kira-kira 90 derajat sampai 100 derajat Celcius, guys. Nah, sistem pembakaran sini tidak menggunakan gas lagi ya, guys, tapi menggunakan terobong asap dengan media serbuk kayu kasar yang kering dibantu dengan tenaga angin. Ya, semakin kencang angin bertiup semakin cepat pembakarannya, guys. Keren bukan? Nah, ini backlog yang sudah disterilkan, guys. Jadi yang sudah disterilkan di oven selama 8 jam akan dikeluarkan dari bunker semuanya, kemudian akan dipindahkan ke ruang pendinginan. Oke, guys, ini dia ruang pendinginannya. Nah, di ruang ini akan disimpan backlog yang sudah dikeluarkan dari oven yang akan disusun rapi di sini. Nah, sehari sebelumnya ruangan ini juga sudah disterilkan, guys. Jadi semua harus benar-benar steril karena setelah ini akan masuk ke dalam proses pembibitan. Oke, guys, ini adalah bunker yang kedua. Ukurannya tidak terlalu besar, jadi kapasitasnya itu cukup 1200 backlogan, guys. Nah, sama ini belok-belok sini juga sudah disterilkan, dikeluarkan, dan selanjutnya akan dipindahkan ke ruangan pendinginan. Terus selanjutnya akan diberi pembibitan, guys. Oke, guys, backlog yang sudah dikeluarkan dari oven sudah hampir tersusun rapi semua di ruang pendinginan. Tapi hati-hati, guys, belok-belok ini masih terasa panas loh karena baru keluar dari oven. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pembibitan. Oke, guys, ini dia bibit F2 jenis Florida. Nah, satu bungkus ini bisa diaplikasikan untuk 60 media backlog. Oke, guys, ini dia ruang pembibitannya, guys. Nah, bibit F2 tadi yang sudah diremuk atau dihancurkan itu, nah kemudian akan dimasukkan ke dalam backlog sekitar setengah atau 1 sendok. Oke. Nah, setelah itu akan diikat dengan ring. Nah, disumpel dengan bisa dengan kertas, bisa disumpel dengan kapas, atau bisa disumpel dengan kain. Nah, kalau di sini mereka sumpel dengan kertas, guys. Oke, nah selanjutnya yang sudah diberi bibit ini akan dipindahkan ke ruang inkubasi. Ini adalah ruangan inkubasi, guys. Nah, di sini yang backlog yang sudah diberi bibit akan disimpan di sini selama 30 hari, guys, sampai dia berubah warna menjadi putih ya, guys. Nah, di budidaya jamur tiram ini mereka menggunakan rak besi. Oke, bukan rak bambu lagi ya, guys.
Nah, raknya dibuat double rak guys. Double rak itu maksudnya apa? Jadi maksudnya backlog itu bagian belakangnya saling berdempetan. Nah, namanya dibilang double. Ada yang single, ada yang double. Kalau di sini mereka buat double. Oke. Nah, ini pelok-pelok sudah hampir jadi, guys. Nah, di setiap rak itu akan diberi sekat, guys. Nah, satu sekat itu seperti satu kolom itu akan dibuat 3 baris ke atas. Nah, satu baris itu bisa berisi 7 backlog dan juga bisa berisi 9 backlog, tergantung dengan sekatannya, guys ya. Jadi kalau 7 berisi 7, satu baris itu 7, berarti ke atasnya berarti bisa berisi 21 backlog, guys. Ini backlog yang sudah hampir jadi ya, guys ya. Sudah hampir memutih semua. Walaupun tinggal buntutnya tinggal dikit lagi. Nah, kita ambil satu contoh yang sudah putih semua, guys. Ini dia yang sudah putih semua. Oke, ini dinamakan miselium yang sudah putih semua, guys ya. Selanjutnya akan dimasukkan ke dalam ruang budidaya atau kita sebut juga kumbung ya, guys. Di kumbung ini kertas, koran, dan keringnya akan dicabut, dilepaskan. Kemudian kita akan tinggal nunggu bibit-bibit yang keluar seperti ini, guys. Nah, itu ada bibitnya keluar. Dia akan bermunculan bibit jamur tiramnya, guys. Dan dalam hitungan jam dia akan pelan-pelan mulai membesar dan kemudian akan melebar, guys. Oke, perawatannya itu hanya cukup disiram setiap sore. Oke, dan hamanya itu berupa ulat. Pasti dong, setiap tanaman punya hama dong. Oke. Nah, di sini untuk budidaya jamur tiram itu membutuhkan kelembapan sekitar 80% ya, guys ya. Jadi sekitar 60% untuk gelapnya dan 40% untuk cahaya mataharinya. Jadi tidak boleh kena matahari secara langsung karena akan membuat jamur itu menguning ya, guys. Oke, nah di sini semua serba organik ya, guys. Tidak ada pakai obat kimia, tidak ada. Semua serba organik. Jadi masa produktif jamur tiram itu adalah 90 hari, guys. Oke, sekarang dalam waktunya panen. Jamur tiram yang dipanen itu benar-benar yang sudah masanya untuk dipanen. Oke, dan ada juga yang sesuai permintaannya, guys ya. Ada yang mau permintaannya besar, yang lebar, ada permintaan juga yang sedang, ada juga yang permintaan yang kuncup, guys. Jadi tidak semua jamur itu dipanen. Kita harus tinggalkan untuk dia bibit yang masih kecilnya harus ditinggalkan untuk persediaan esok harinya ya, guys ya. Nah, mbak ini begitu panen langsung dibersihkan, guys. Jadi nanti tinggal dimasukin ke plastik aja. Nah, seperti abang ini tadi itu sudah dipanen, sudah dibersihkan langsung dari tempatnya. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam plastik, tinggal di packing. Ini adalah ruang pemakingan ya, guys ya. Nah, pemakingan itu juga berdasarkan permintaan, guys. Jadi ada yang minta untuk yang besar, jadi yang kita berikan satu plastik untuk yang besar. Oke, nah setelah di packing itu disusun, di tengahnya kita beri kertas koran ya, guys ya. Oke, tujuannya untuk apa? Dia untuk menyerap air yang ada di jamur itu. Jadi sambil di packing, sambil dikelompokkan ya, guys ya, jamurnya jadi gampang untuk makingnya, guys. Oke, ini untuk kelompok yang doyan lebar-lebar, jamur lebar, guys. Yang sedang abang packing ini adalah untuk yang kelompok sedang. Nanti akan dibuat untuk packingan dengan ukuran 5 kilo, berat 5 kilo, guys. Oke, setelah agak penuh diberi kertas koran lagi, guys. Di tengah-tengahnya baru di packing lagi. Oke, disusun lagi, dimasukin ke dalam. Nah, jamur-jamur di sini sudah banyak pesanannya, guys ya. Ada dijual ke tukang sate, ada untuk yang crispy, ada diedarkan ke pasar-pasar, ke agen. Oke, guys, jadi semua sudah ada pemesannya, guys. Kalau kita mau beli ketengan juga bisa, guys, kilo 2 kilo.
bisa datang ke sini. Untuk siapa tahu ada yang mau nyayur jamur, enak loh guys, kalau dibuat sayur, dibuat sup, dicoba deh di rumah. Lebih kertas lagi, nggak bisa dikit guys. Nah, yang ini versi pada saat panen, enggak kalian dibersihkan di dalam di tempat guys. Nah, bisa dipanen dulu, dibawa ke tempat packingan, baru dibersihkan sambil duduk guys. Tuh sambil dikelompokkan, mana yang besar, mana yang kecil, mana yang sedang. Oke. Nah, inilah hasil panen hari ini guys. Terus banyak yang keranjang berisi jamur. Oh, tuh dia nih yang sudah jadi. Pasti 5 kiloan. 5 kilo tuh. Nih, ditimbang 5 kilo. Anget ya guys. Oke guys. Itulah hasil proses pembuatan backlog dari awal hingga packingan. Nah, ini dia. Nah, sudah packing. Itu yang sudah dikilo-kiloin. 5 kilo. Oke guys, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.